Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang selalu senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih terus merasakan nikmat-nikmatnya, karunia-karunia, juga anugerah-anugerahnya, yaitu dengan dimudahkannya kita melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah kepadanya, dari salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi, belajar dan menuntut ilmu syar'i, ilmu ad-din, dan semua ini adalah kebaikan, ketaatan, bahkan kebaikan-kebaikan ini tentu lebih utama, lebih afdal daripada dunia beserta isinya. Dan alhamdulillah sekali lagi kita terus bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jal yang telah terus mencurahkan hidayah dan taufiknya, juga nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan dan kajian rutin kita dalam materi pembahasan tauhid, akidah, masalah yang tentu sangat penting sekali untuk kita ketahui, bahkan tidak ada uzur ya bagi setiap muslim untuk tidak mengetahui masalah-masalah ini, karena ini berkaitan dengan Rabb kita, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, bahkan hak terbesar Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkannya, mengesakannya, menjadikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Rabbal Alamin. Dan bahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah tentang faktor penyebab manusia menjadi kufur dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu, yaitu sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh.
babun majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Sebab atau faktor penyebab, bahkan faktor terbesar gitu kan, faktor terbesar manusia itu menjadi keluar dari agamanya adalah ghulu, berlebihan dalam memuji orang-orang soleh. Ini sudah kita jelaskan, bahas, bahkan sudah kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab ke-20. Dan bab ini tentu masih sangat erat hubungannya dengan bab-bab sebelumnya, yaitu bab majaa fit taghlidhi fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadah. Sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Ya, masih berkaitan dengan kuburan ya. Sikap keras Rasul sallallahu alaihi wasallam, taghlidh, ya, sikap keras Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa ini? Terhadap orang yang beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah di sini berarti ya salat, sedekah, berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Salat untuk siapa? Untuk Allah. Sedekah untuk siapa? Untuk Allah. Tapi masalahnya adalah di sisi kuburan tertentu. Ini Nabi SAW melarang keras dengan sekeras-kerasnya. Nah, itu kan ibadah kepada, iya, beribadah kepada Allah. Ya puasa, ya mungkin buka di situ gitu ya, berbuka di situ, atau sholat di situ, atau berdoa di situ. Dan orang seperti ini biasanya merasa kalau sholat di situ lebih khusyuk, lebih tenang, lebih apa lagi nih Pak ya? Ya lebih khusyuk gitu ya, lebih khusyuk, dan doa di situ lebih yakin dikabulkan. Sedekah di situ lebih besar pahalanya daripada di mana? Di masjid. Ini dia nih ya, insyaallah. Jadi ini larangan keras Rasul sallallahu alaihi wasallam, sikap keras Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah ya, di sisi kuburan orang-orang yang saleh. Dan sebenarnya juga mungkin barangkali mengaku-ngaku solih. Tidak hanya, ya mungkin ngaku soleh, atau mungkin soleh bener, atau bahkan apa nih? Ya nggak soleh gitu. Atau mungkin orang yang buruk, orang fajir misalnya, mungkin. Bahkan kosong aja, ya dibongkar ternyata apa isinya? mungkin kucing ya, atau nggak ada apa-apanya gitu loh itu. Dan kita lihat dan kita dengar itu berita-berita seperti itu, diagungkan, dimuliakan, duduk di situ, sholat di situ, tawaf di situ. Nah ini dia nih, Masya Allah. Itu saja nggak boleh gitu kan. Itu saja Nabi melarang keras, sekeras-kerasnya. Bagaimana jika orang soleh yang ada di kuburan itu disembah? Oh ya sudah. Tapi tujuannya apa sih Pak ya? Nabi
Nabi melarang keras ya perbuatan itu, karena perbuatan itu wasilah, sarana yang akan menghantarkan kepada kesyirikan, wasilah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Mungkin awalnya adalah ya awalnya sih ya memang untuk Allah kan gitu, berdoa untuk Allah, membaca Al-Quran ikhlas karena Allah, sholat karena Allah, sodakoh karena Allah, di situ. Tapi lama-lama namanya setan, Mbak ya. Lama-lama mungkin generasi pertama ini udah nggak ada ya, datang generasi berikutnya mungkin tuh kuburan disembah, mungkin ya mungkin. Namanya setan kan pinter, cerdas, jenius ya, untuk menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Awalnya biasa-biasa saja, lama-lama sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dan seterusnya. Ini namanya saddud dzara'i, yaitu menutup celah, menutup pintu yang akan menghantarkan kepada kemaksiatan. Dalam hal ini adalah kesyirikan. Lawang di bawah syirik saja Nabi itu, Allah dan Rasulnya SAW menutup celah. Selain syirik loh, misalnya firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh kan gitu. Mendekati di sini artinya melakukan hal-hal sarana untuk melakukan hal-hal yang bisa menghantarkan kepada perzinahan itu. Itu hukumnya haram. Misalnya memandang, mendengar ini, melihat itu, kemudian wanita tabarruj. Kenapa itu nggak boleh? Karena itu wasilah-wasilah yang menghantarkan kepada maksiat, satu yang namanya zina. Lawang zina di bawah syirik kan ya, zina kan di bawah syirik kan, syirik itu terbesar, dosa terbesar, besar banget. Itu saja nggak boleh, bagaimana dengan yang syirik? Tentu Allah dan Rasulnya lebih ketat masalah ini. Ini semua tidak lain adalah ya, cinta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, perhatian beliau, cinta beliau, sayang beliau kepada kita ini umatnya. Jangan sampai jatuh kepada maksiat yang sangat besar ini, yaitu syirik. Jangan sampai ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup celah itu gitu. Pintu-pintu ini ditutup, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kalau dilakukan, dikerjakan, masuklah ke dalam dosa besar itu, yaitu syirik. Nah ini akhi fillah azanillahu wa iyyakum, inilah bab yang ingin dijelaskan ya oleh penulis ini rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Lama-lama nanti itu kuburan disembah ya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syirik ya, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kesesatan yang paling sesat, pelakunya kekal di neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar dari neraka itu, dan amal-amalnya dihapus oleh Allah ya, digugurkan semua oleh Allah gara-gara dosa yang satu ini, yaitu syirik. Dan Allah tidak akan mengampuni ya dosa-dosanya. Maka sekali lagi akhi ya, ini salah satu bentuk cinta, kasih sayang dan perhatian Nabi kita Muhammad SAW kepada kita ini umatnya. Jangan sampai kita ini umatnya terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, khususnya syirik ini, dengan menutup celah pintu yang akan menghantarkan kepada perbuatan yang tercela tersebut ya. Makanya ada kaidah itu kan, al-wasailu laha ahkamul maqasid ya, wasilah, wasail laha ahkamul maqasid.
Ini kaidah ya yang diterapkan oleh para ulama. Hukum itu hukum sarana, hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Tujuannya itu apa? Syirik. Wasilahnya apa? Ya wasilah sarana-sarana ini, sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan ini sama hukumnya, haram juga. Kayak tadi itu, tujuannya adalah zina. Sarana-sarana, wasilah-wasilah ini sama hukumnya, itu haram juga gitu. Jadi sarana-sarana, hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Hukmul wasail atau al-wasailulaha hukmul maqasid. Seperti itu. Jadi sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan hukumnya haram juga. Nah, berarti ibadah kepada Allah di sisi itu, di tempat itu haram, karena itu wasilah sarana yang akan menghantarkan kepada tujuan, yaitu syirik. Dan telah kita sampaikan tadi, ya Allah, ini banyak ya, itu sholat di situ itu lebih khusyuk daripada di masjid, lebih tentrem, lebih khusyuk, lebih tenang, lebih masya Allah begitu daripada di masjid. Dan itu nyata kok. Bahkan tilawatul Quran itu lebih tentrem di situ, lebih khusyuk di situ, ya masya Allah, daripada di masjid, atau mungkin daripada di rumah sendiri. Doa pun demikian, lebih khusyuk, lebih tenang, lebih panjang gitu kan di situ, dan lebih yakin dikabulkan daripada di masjid. Inilah terjadi. Maka hal seperti itu ya diingatkan oleh Rasulullah SAW agar ditinggalkan, dijauhi sejauh-jauhnya. Kalaupun kita tidak seperti itu, akhi, ya kita kan semakin bersyukur kepada Allah gitu loh. Kalaupun kita tidak melakukan itu, maka ini menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar menjaga kita dari perbuatan itu. Berarti kan kita harus semakin bersyukur kepada Allah yang telah melindungi kita nih dari perbuatan-perbuatan itu. Allah mampu nggak Allah itu menjadikan kita seperti itu? Bisa nggak? Mampu? Ya mampu lah. Allah mampu untuk menjadikan kita itu bagian dari mereka, tapi Allah tidak menghendaki itu. Alhamdulillah, maka kita bersyukur kepada Allah. Nikmat terbesar ini adalah kita dilindungi dari hal-hal seperti ini. Taib akhi fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Ini sedikit ya penjelasan dari bab ini ya, penjelasan dari bab ini. Kita ulangi judul babnya ya. Yang ke-4 kali, 5 kali nggak masalah ya. Sikap keras ya, larangan keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Maka bagaimanakah jika orang saleh itu disembah? Kalau disembah berarti ya sudah masuk kepada tujuan itu, yaitu syirkul akbar, syirik besar ya, syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fal'iyadu billah ya. Baik, kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang pertama, beliau berkata, yang artinya diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja-gereja dengan rupaka-rupaka itu apa? Rupaka itu patung ya, patung-patung,
dan tentu gambar-gambar juga, gambar-gambar dan patung-patung yang ada di dalamnya, yang di dalam gereja itu, yang dilihatnya di negeri Habasyah, Ethiopia. Jadi hadis ini kan dari Aisyah nih, dan Aisyah ini menceritakan tentang Ummu Salamah. Aisyah ini siapa? Ya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya sebelum dinikahi oleh Rasul itu kan Ummu Salamah ini ya suaminya namanya siapa? Ya Abu Salamah. Suaminya Abu Salamah. Istrinya ya Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah ini meninggal, nah, baru dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keutamaan yang paling mulia melainkan dinikahi oleh manusia yang paling mulia. Dan Ummu Salamah ini juga, Ummu Salamah dan Abu Salamah ini termasuk sahabat yang pernah berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Kan dulu di awal-awal dakwah Rasul itu kan kaum muslimin disiksa, dicela dan seterusnya itu kan, makanya Nabi SAW mengizinkan sebagian mereka untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia itu Pak ya. Nah salah satunya adalah ini Ummu Salamah dan Abu Salamah. Berarti ini termasuk sahabat yang pertama-tama juga masuk Islam, bahkan ikut hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua itu yaitu ke Madinah itulah. Nah, berarti keduanya itu hijrah pernah ke Habasyah, pernah ke Madinah. Subhanallah, ini sahabat yang mulia, sahabat yang mulia. Nah, ketika Ummu Salamah berada di sana gitu kan, berada di Habasyah tadi itu, Ethiopia itu, dan kita tahu Habasyah waktu itu agama yang dominan itu agama Nasrani ya, Habasyah itu Nasrani. Nah, Ummu Salamah ketika di sana melihat tempat ibadah mereka, Kanisah itu gereja ini, dan dia itu melihat di dalamnya itu banyak banget rupaka tadi itu, patung-patung, gambar-gambar, wah macam-macam gitu. Nah setelah kembali ke Mekah terus hijrah ke Madinah. Nah ketika di Madinah itu Ummu Salamah bercerita apa yang pernah dilihat di Habasyah itu gitu, diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Jadi Ummu Salamah menceritakan apa yang dia lihat tuh di Habasyah, itu tempat-tempat ibadah yang dipenuhi dengan patung-patung. Ya, begitu. Kemudian apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa komentar Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah tadi tentang apa yang dia lihat di sana, tempat-tempat ibadah yang dipenuhi dengan rupaka-rupaka patung-patung itu? Maka beliau bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salihu awil abdus salihu banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Insyaallah. Artinya ulaika, mereka itu orang-orang yang melakukan itu. Berarti orang Nasara ya, itu ahli kitab, maksudnya ulaika itu maksudnya ahli kitab, dan ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Idza mata fihimur rajulus salih, apabila ada orang yang saleh, awil abdus salih, atau seorang hamba yang saleh meninggal. Ini kebiasaan mereka itu Pak ya, apabila ada orang saleh atau hamba yang saleh meninggal,
Di antara mereka nih, banau ala qabrihi masjida, mereka membangun di atas kuburan mereka itu sebuah tempat ibadah, yaitu masjid. Mereka bangun di atas kuburan-kuburan mereka itu masjid. Kalau dikatakan masjid ini apa? Masjid. Masjid itu tempat ibadah. Ya, masjid itu tempat ibadah. Baik itu seperti ini bangunan nih, ini juga masjid. Karena kenapa? Karena di situ tempat ibadah. Dan bisa saja itu bukan sebuah bangunan, tapi suatu tempat yang di situ tempat ibadah, berarti itu dijadikan masjid. Sama aja. Ini masjid kan berarti tempat sujud, berarti tempat ibadah kan begitu, tempat ibadah. Baik itu ada bangunannya seperti ini maupun tidak. Berarti misalnya orang itu sholat di kuburan ya, di kuburan. Berarti dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Meskipun nggak ada bangunannya, tapi dia menjadikan tempat ibadah, berarti itu masjid juga. Begitu ya. Baik, jadi mereka bangun di atas kuburan-kuburan mereka itu sebuah tempat ibadah, yaitu masjid. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan membuat di dalam tempat itu apa? Rupaka-rupaka, dibangun di situ. Berarti hamba-hamba soleh, orang-orang soleh tadi itu dikubur di situ, dijadiin tempat ibadah, kemudian dibikin patung-patung. Nah ini kan kayak bab sebelumnya kan, hulu kan ini, berlebih-lebihan nggak ini? Ya berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Bentuk berlebih-lebihannya adalah tadi itu dijadiin tempat ibadah, kemudian dibikin gambar-gambar, kemudian patung-patung. Sebagaimana dulu yang dilakukan oleh umat siapa itu? Kaumnya Nabi Nuh alaihi assalam. Kan gitu pembahasan yang sebelumnya. Taib. Jadi mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu patung-patung. Kata beliau, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah, di sisi Allah. Orang-orang yang melakukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Rabbal Alamin. Nah, di sini Nabi SAW ngingetin itulah, ngingetin umatnya, jangan kalian seperti mereka. Nah ini dia nih, yang menjadi dalil adalah ini nih. Jadi seakan-akan beliau mengatakan kepada kita nih umatnya, kalau memang itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, jangan melakukan seperti yang mereka lakukan. Kalian jangan melakukan seperti yang mereka lakukan. Yaitu tadi beribadah di sisi kuburan orang salih. Sama kan kalau begitu sama. Berarti ini peringatan keras nih, peringatan keras. Bahkan nanti di akhir-akhir hayat beliau, beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia pun berwasiat untuk umatnya untuk meninggalkan hal seperti ini. Berarti ini sabda beliau ini, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Itu sebelum beliau meninggal jauh. Itu sudah ngingetin umatnya, jangan kalian melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka, yang mana mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, yang mana kebiasaan mereka itu kalau ada orang soleh di situ meninggal, dikubur di situ, kemudian dibangun di atasnya bangunan. Untuk
Untuk apa? Untuk ibadah di situ, dan dibikin gambar-gambar, dibikin patung-patung di situ. Atau mungkin sebaliknya, tempat ibadah mereka itu di situ dikubur di situ, kemudian dibikin patung-patung dan gambar-gambar. Jangan seperti itu. Kalau kalian seperti itu, masuk dalam ulaika syirarul khalq, kalian termasuk orang-orang yang terburuk, makhluk terburuk, yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Ini sedikit penjelasan penulis rahimahullah, sedikit ya penjelasan beliau ini, dan kita tahu bahwa kitab ini sedikit sekali perkataan penulis ya, sedikit sekali. Beliau hanya mencantumkan dalil-dalil saja, Al-Quran, Sunnah, kemudian juga perkataan para sahabat, ya, itu aja. Perkataan dari beliau itu sedikit sekali. Ya, ini bagiannya sedikit sekali ini. Apa kata beliau? Beliau menghukumi, yaitu beliau di sini Rasulullah SAW menghukumi mereka sebagai sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka melakukan dua fitnah sekaligus. Ya, karena mereka melakukan dua fitnah sekaligus. Pertama, fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya. Ini kejelekan yang pertama, fitnah yang pertama. Mereka memuja-muji ya kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya. Fitnah yang kedua, membuat patung-patung. Apa hukumnya membuat patung-patung? Kan nggak boleh kan? Jadi fitnah juga ini kan fitnah. Gara-gara dua fitnah inilah, kata beliau, mereka seburuk-buruk, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib akhi fillah, kita ini bicara tentang hukum ya. Kita bicara tentang hukum dan bukan menghukumi orang. Ingat nih bahasan sering kita sampaikan. Dalam setiap pembahasan hukum nih, baik itu masalah tauhid, masalah akidah, masalah fikih dan yang lainnya, ketika berbicara hukum ya hukum, tapi tidak apa? Menghukumi manusia, menghukumi orang. Itu hukumnya beda gitu loh. Itu hukumnya beda. Kita bicara tentang hukum, bukan menghukumi orang. Artinya tidak serta-merta orang yang seperti itu harus begini, enggak. Kita bicara hukum. Ya, seperti itu. Tapi kita lanjutkan. Dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah adalah, kata beliau, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah. Aisyah berkata begini, bercerita nih, yang artinya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, berarti di hari beliau akan meninggal dunia. Ya, tentu riwayat ini dari Aisyah ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah, di atas pangkuan Aisyah. Otomatis Aisyah tahu banget kondisi-kondisi yang dialami oleh Nabi SAW sebelum meninggal dunia. Nah, di antara yang dilihat dan diperhatikan, didengar oleh Aisyah adalah ini. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, akan dicabut nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Menutupkan kain di atas wajahnya. Lalu beliau buka lagi kain itu ketika terasa menyesakkan nafas. Tutup. Setelah pengap gitu ya, buka kembali.
dibuka, kemudian menutup kembali. Kalau sudah pengap baru dibuka kembali. Dalam riwayat yang lain, beliau mencelupkan kedua tangannya yang mulia, ya, tangannya yang mulia ke bejana yang isinya air, kemudian mengusapkan ke wajahnya. Karena waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang luar biasa, kan, yaitu sakaratul maut, ya, sakit yang luar biasa, demam yang luar biasa, panas yang luar biasa. Luar biasanya di sini adalah 2 kali lipat dari panasnya umatnya. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan bahwa Nabi mengatakan sendiri bahwa demam beliau itu 2 kali lipat dari demamnya umatnya. Kalau berarti panas, ya, panas tubuh nih itu 2 kali lipat tuh beliau daripada panas tubuh kita nih. Itu yang dia rasakan, itu yang beliau rasakan sebelum meninggal dunia, sehingga benar-benar demam luar biasa. Termasuk beliau menutupkan wajahnya, menutupkan kain tadi, ya, ke wajahnya. Kemudian ketika beliau dalam keadaan seperti itu, beliau bersabda, oh, ini beliau ngingetin umatnya di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini masalah besar, masalah Masya Allah, bukan masalah kecil, bukan masalah ringan. Sampai di akhir hayatnya, mau meninggal beberapa menit sebelum meninggal tuh, beliau bersabda ini. Apa sabda beliau? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknatullah, laknat Allah ditimbakan kepada laknat Allah. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Laknat Allah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka itu mendapatkan laknat Allah? Melalui lisan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Berarti ini puncaknya adalah ini. Sebelum, beberapa saat sebelum meninggal dunia, wasiat beliau untuk umatnya ini, kita nih, sebagai bentuk cinta, perhatian dan sayang beliau kepada kita ini umatnya, jangan sampai melakukan hal seperti itu, ya, dengan mengatakan laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa laknat Allah? Karena mereka tadi itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka atau orang-orang solih di antara mereka, hamba-hamba solih di antara mereka sebagai masjid. Masjid itu adalah tempat ibadah, baik itu ada bangunannya maupun tidak. Berarti ini ancaman bagi umatnya yang melakukan ini juga. Berarti kalau kalian melakukan apa yang mereka lakukan, antum masuk dalam laknat Allah ini. Tuh, ini kan benar-benar sikap keras Rasulullah SAW, larangan keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang melakukan itu. Sampai-sampai di akhir hayat beliau bersabda demikian, gitu loh. Ini di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya penulis berkata begini, beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar perbuatan mereka itu dijauhi. Perbuatan mereka orang-orang Yahudi Nasrani jauhi oleh kaum muslimin, jauhi sejauh-jauhnya. Dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan atau dikuburkan di tempat terbuka. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi sebelumnya Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah,
janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Begitu. Dan Allah kabulkan permohonan beliau itu, yang mana Allah mewafatkan beliau di mana? Di rumah Aisyah. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa tidaklah semua nabi itu meninggal di situ, disitulah dikuburkan. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur, hadis siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan demikian, aku hafal dari Nabi SAW yang tidak pernah aku lupakan, yang intinya bahwa tidaklah setiap nabi meninggal di tempat itu, disitulah dia dimakamkan, ya. Sebagaimana juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, ya, para nabi itu dikuburkan, dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Makanya tempat yang paling disukai oleh Allah, yang nabinya itu meninggal, disitulah tempat kuburan para nabi itu. Nah, makanya Nabi SAW ya dimakamkan di situ, di tempat pembaringan Aisyah, karena beliau meninggal di tempat pembaringan Aisyah, di pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah, di tempat pembaringan Aisyah. Berarti pembaringan itu apa? Pembaringan itu ya ranjang gitu ya, ranjang atau tempat tidur Aisyah, dan di pangkuan Aisyah. Subhanallah. Maka disitulah beliau dikuburkan. Makanya ketika Nabi SAW meninggal itu, Pak, ketika Nabi SAW meninggal itu, para sahabat kebingungan, ini beliau dikubur di mana? Nabi ini dikubur apa enggak gitu loh, dimakamin apa enggak gitu. Kalaupun dimakamin, di mana? Waktu itu kan ketika Nabi SAW meninggal itu gimana keadaan kondisi para sahabat? Bingung, ora ketulungan. Lalu Umar aja bilang apa itu? Siapa yang bilang Nabi meninggal, tak tebas kepalanya. Keadaan yang sangat panik banget loh. Begitu juga para sahabat. Ini manusia terbaik, manusia mulia, subhanallah. Bingung mereka. Mereka berbeda pendapat kan gitu. Di mana dikuburkan beliau ini? Nah, setelah kondisi seperti itu, Abu Bakar menyampaikan hadis tadi itu. Ya, tidaklah nabi itu meninggal, tidaklah setiap nabi itu meninggal, maka disitulah tempat kuburannya atau makamnya, dikubur. Setelah itu sepakat para sahabat, lalu dibikin lahat di tempat ranjang Aisyah di bawahnya tadi itu, dan dimakamkan di situ beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti benar-benar Allah mengkabulkan doa beliau ini. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wathanan, sesembahan selain Allah. Sehingga Allah wafatkan di situ. Coba seandainya dimakamkan di luar gitu, Pak. Dimakamkan di luar gimana? Itu sangat dikhawatirkan, rentan untuk dijadikan tempat ibadah. Misalnya di Baki, misalnya kan di Baki yang nggak ada, kan luas kan, membentang gitu kan. Kalau di situ gimana? Bisa saja banyak manusia datang ke situ minta ini, minta itu. Makanya Allah menjaga beliau dengan mewafatkannya di situ, dan di situlah dimakamkan, sehingga benar-benar tertutup di kamar Aisyah, tuh, di rumah Aisyah, tertutup nggak tuh? Tertutup. Apalagi setelah itu dibangun 3 lapis itu kan, tembok 1, 2, 3 itu, yang tidak memungkinkan orang itu masuk ke situ dan melakukan ini itu. Benar-benar Allah menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan, kata penulis tadi rahimahullah, beliau memperingatkan
beliau memperingatkan agar perbuatan mereka itu dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan atau di tempat terbuka, hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Disitulah beliau, berarti misalnya ini kamar Aisyah ya, di mana nih, di sini ya atau di sono? Ini ya, nah di sini makamkan, di situ pojokan sono. Terus Aisyah ya masih di situ kan ya, masih tidur di situ. Di situ ada kuburannya tuh, di sini tidur. Setelah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun Pak ya, bapaknya meninggal kan, bapaknya Aisyah, Syekh Abu Bakar kan meninggal. Di mana dikuburkan? Di sampingnya, samping tapi agak ke bawah gitu loh, enggak lurus begini, enggak ke sini. Jadi kepala Abu Bakar itu di pundak Rasul gitu, berarti agak mundur begitu sini. Dan Aisyah tetap di situ masih. Beberapa tahun kemudian Umar meninggal dunia dan dimakamkan di situ, di jajaran Rasul, Abu Bakar, kemudian Umar. Berarti kepala Umar ini di pundak siapa? Abu Bakar gitu kan, begini di situ. Nah, baru setelah Umar ada di situ, Aisyah pindah kan, Aisyah pindah ke ruangan yang lain. Kenapa? Karena Umar itu bukan mahramnya Aisyah. Kalau Rasul kan jelas suaminya, kalau Abu Bakar bapaknya, nggak masalah kan. Ini Umar bukan siapa-siapanya Aisyah, maka merasa risih, canggung apa gitu kan. Makanya beliau pindah, Aisyah pindah, nggak mau di situ. Makanya ketika Aisyah ini ke kamar ini selalu menutup hijabnya. Padahal yang nggak ada siapa-siapa kan, ini kan jenazah istilah kan gitu. Tapi nggak enak sama tadi loh, Umar selalu menutup berhijab dengan hijab yang rapi, ya, karena di situ ada Umar. Para udah meninggal kan, ya gitulah, namanya iman ya, namanya iman. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu kan ada perubahan, kamar Aisyah masuk, ada Masjid Nabawi kan diperluas dan seterusnya. Udah syuruk Pak ya? Udah syuruk ya? Berarti udah gitu maksudnya ya? Enggak juga gitu ya? Tadi mau menyampaikan ini ya. Sekarang kan kuburan Rasul kan masuk ke wilayah area masjid. Ini kadang-kadang ada bantahan-bantahan, itu kan kuburan Nabi di masjid, sholat di situ, nah, kan begitu, boleh. Itu bantahannya panjang banget. Salah satunya kan nggak mungkin kuburan Nabi itu dipindahin, mustahil. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan di situ meninggal, di situ dimakamkan, nggak mungkin dipindah, nggak mungkin, mustahil. Karena itu sudah pilihan Allah. Berarti menentang Allah kalau begitu, iya, nggak mungkin. Terus masjid dipindahin gitu, kan perluasan kan, itu judulnya kan perluasan tuh, perluasan. Jadi ini masjid, ini kuburan, ini kamar, ini masjid. Memang satu tembok sih, satu tembok. Tapi kan di luar, ini di luar masjid. Kan 80 tahun kemudian itu kan ketika khalifah siapa itu? Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan ya. Itu kan diperluas ke sini gitu loh, ke tempat, ke kamar Aisyah. Sebelumnya kan perluasan ke sono kan. Nah kok tambah luas nih ya, ke sini, otomatis memasukkan kamar Aisyah tadi ke dalam masjid. Intinya kan begitu. Nah kalau diplos ke sono gimana ini? Kan nggak mungkin mindahin masjid. Kalau masjid selain Masjid Nabawi boleh nggak dipindahin Pak? Boleh. Masjid ini misalnya dipindahin ke kemana? Ya boleh aja kan? Boleh.
Makam juga boleh nggak dipindahin kalau memang dibutuhkan? Boleh. Tapi makam Nabi nggak mungkin. Masjid nggak mungkin juga, karena Allah juga yang menentukan itu Masjid Nabawi. Allah dari atas langit yang menentukan itu. Nggak mungkin dipindah kemana. Padahal Madinah kan luas tuh, kan bisa aja dipindah ke ujung deket apa Mikot Medina sana misalnya, mungkin ya mungkin, tapi kan ini sudah ketentuan Allah, ketetapan Allah, nggak mungkin dipindah. Berarti solusinya adalah diluasin. Nah, masuklah kamar Aisyah ke wilayah masjid itu. Gitu Pak. Ini dua dari sekian banyak jawaban para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya. Dan ketika perluasan ke sini, para sahabat udah nggak ada lagi gitu Pak. Seadanya ada para sahabat mungkin menentang banget kan gitu, tapi para sahabat sudah nggak ada. Abadilah itu sudah nggak ada lagi. Ibnu Umar sudah meninggal, terus Ibnu Abbas sudah meninggal, Ibnu Zubair sudah meninggal, Ibnu Abadilah meninggal dunia. Ulama-ulama junior waktu itu udah meninggal dunia. Bahkan termasuk siapa? Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Madinah. Siapa? Setelah meninggal ini sudah nggak ada lagi sahabat di situ sama sekali. Siapa Pak? Mas PR aja Pak ya. Jabir bin Abdullah, itu sahabat Nabi di Madinah yang terakhir meninggal dunia. Jadi sahabat-sahabat sudah meninggal semuanya, sudah habis di permukaan bumi ini. 80 tahun setelah meninggalnya Nabi itu baru ada perluasan ke sini tuh. Dan itu pun waktu itu di banyak yang menentang ya, tapi ya sudah. Apa yang terjadi? Qadarullah wa masya'a fa'al. Jadi makam nggak mungkin dipindah, masjid nggak mungkin dipindah, dan waktu perluasan ke sana itu para sahabat sudah nggak ada lagi di permukaan bumi, sudah meninggal dunia. Begitu. Kalau seandainya itu ada keutamaan menguburkan jenazah di masjid, tentu Nabi sudah melakukannya. Tentu para sahabat akan melakukan, tapi nggak ada yang melakukannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan saya kira cukup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan masih ada nih, ada beberapa dalil lagi yang belum kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada jumpa yang akan datang insyaallah taala. Dan demikian, semoga bermanfaat, dan lebih kurang mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.